Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hafiz Ramadan, NIM 22050400098. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai mazhab-mazhab hukum. Mazhab hukum merupakan aliran-aliran hukum. Beberapa mazhab hukum yang pertama ada mazhab hukum kodrat atau hukum alam. Hukum yang berasal dari Tuhan, itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum alam bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Berdasarkan sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu aliran hukum irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional memiliki pendapat bahwa hukum yang berlaku, universal dan abadi itu bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan para penganut aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. Yang kedua ada mazhab historis. Mazhab historis atau sejarah atau historis red school yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang dapat berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak pada jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Kemudian ada mazhab hukum imperatif atau positivisme. Menurut John Austin, hukum adalah perintah atau komen dari penguasa atau kekuasaan yang berdaulat. Hukum positif adalah peraturan untuk melakukan perbuatan yang berlaku umum, yang diberikan oleh golongan secara politis kedudukannya yang lebih tinggi kepada golongan secara politis kedudukannya lebih rendah. Yang keempat, ajaran hukum Hans Kelsen. Aliran hukum murni atau the pure theory of law, Kelsen mengatakan bahwa hukum harus bersih dari unsur-unsur di luar hukum. Dalam teori hukum murni, Kelsen menghendaki supaya hukum harus otonom atau berdiri sendiri. Artinya, hukum tidak boleh berurusan dengan moral agama, politik, dan lain-lain. Kelima, ada mazhab hukum sosiologis. Hukum adalah kebiasaan, hukum yang hidup sehingga hukum tidak perlu diciptakan negara melalui lembaga yang berwenang, misal legislatif. Karena hukum merupakan realitas masyarakat, maka harus golongan masyarakat sendiri yang menciptakan hukum. Manfaat aliran sosiologis itu, hukum menjadi dinamis. Yang kedua, hukum menjadi sebuah kenyataan konkret, bukan sekedar kenyataan normatif. Yang ketiga, hukum bersumber pada realita kehidupan sosial dan masyarakat. Yang keempat, hukum menjadi terbuka dengan nilai-nilai kemasyarakatan seperti kebiasaan, adat, dan moral ataupun agama. Selanjutnya ada mazhab hukum fungsional. Tokoh mazhab fungsional adalah Rochepont. Menurut Rochepont, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Proses yuridis tidak dapat memberi jawaban dengan tepat terhadap masalah konkret yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Rochepont, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau tertib hukum saja, tetapi menurut dia, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Hukum merupakan alat untuk menjamin pemuasan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin, tetapi dengan friksi atau pergesekan yang seminimal mungkin. Untuk menjelaskan pendiriannya ini, Rochepont menggunakan istilah social engineering sebagai analogi. Jadi, menurut Rochepont, tugas atau fungsi hukum adalah melakukan social engineering dalam masyarakat. Hukum dalam hal ini adalah merupakan social engineering, yaitu suatu alat sosial. Menurut Rochepont, hukum yang berlaku mungkin sangat berbeda dengan hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau kitab-kitab hukum. Kemudian ada mazhab utilitarisme
atau utilitarianisme. Pemikiran utilitarianisme atau utilitas berasal dari Inggris yang dipelopori Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk membahagiakan sebagian besar masyarakat dalam sebuah masyarakat atau mungkin juga negara. Pemikiran ini menghendaki hukum itu hanya berada demi tujuan kebergunaannya. Kalau hukum sudah bermanfaat bagi sebagian besar orang yang menerapkan hukum tersebut, maka hukum itu sudah memenuhi tujuan keberadaannya. Menurut pemikiran utilitarian, tidak penting bagaimana proses dan segala macam urusan daripada hukum, karena yang terpenting adalah bagaimana hukum itu berguna bagi banyak orang. Dan kemudian yang terakhir ada mazhab realisme. Hukum mazhab realisme, hukum lahir dari pemikiran Karl Llewellyn, Jerome Frank, and Justice Oliver Wendell Holmes. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Menurut mazhab realisme hukum, manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan, dan banyak putusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kaidah hukum yang berlaku dapat mempengaruhi putusan hakim, terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan putusan hakim. Pada intinya, keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum. Keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar pandangan hakim yang bersangkutan mengenai keadilan yang dirasionalisasikan ke dalam pendapat tertulis. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.